Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, sudah terlihat ya di layar. Jadi, limit ini kalau misalkan kita ingin mengetahui secara konsep, maka sebenarnya pendekatan limit itu eh, jadi limit itu sebenarnya hanya nilai pendekatan gitu ya maksudnya. Jadi ketika kita diminta menentukan limit X menuju 2, di sini X menuju 2 dari fungsinya X plus 1, ini fungsinya X plus 1 ya. Oke. Maka X-nya harus didekati dari arah kanan maupun kiri. Jadi misalkan dari ruas kiri, X-nya itu pendekatan ke angka 2-nya yaitu sebelum angka 2 gitu. Jadi misalkan di sini diambil 1,5, 1,7, 1,9, 1,99, 1,99 yang paling dekat dengan 2 dari arah kiri. Ternyata menghasilkan angka Y. Dari mana ini 2? Ya, 2 ini diperoleh ketika si X-nya dimasukkan ke fungsinya. Jadi 1 tambah 1, 2. Kemudian ketika 1,5 ditambah 1 berarti 2,5, 1,7 ditambah 1, 2,7 dan seterusnya. Sampai 1,999 ditambah 1 jadi 2,999. Nah, ini akan menghasilkan pendekatan ke angka berapa? Kita dekati lagi dari arah kanan. Dari arah kanan berarti setelah 2. Ya, dimulai misalkan dari 3. Ya, kemudian mengecil menjadi 2,7, kita ambil 2,5, 2,1, 2,01, dan yang paling mendekati 2, yaitu 2,001. Jadi ketika dimasukkan angka 3 ke fungsinya, 3 tambah 1 menjadi 4, Y-nya nilainya menjadi 4. Kemudian ketika mengambil 2,7 berarti nilai Y-nya menjadi 2,7 ditambah 1 jadi 3,7. Demikian juga ketika mengambil X-nya 2,001 ditambah 1 berarti menjadi 3,001. Nah, bisa terlihat bahwa pendekatan dari arah kiri yaitu angka yang diperoleh Y-nya 2,999 dan dari arah kanan dapat 3,001. Nah, pendekatan inilah yang akan menuju ke satu nilai, yaitu nilai 3. Seperti itu ya. Jadi kalau digambarkan di grafiknya dari X plus 1 kan seperti ini ya, X plus 1. Grafik X plus 1 adalah lurus aja kan. Nah, pendekatan 2 dari arah kiri, nih mungkin terlihat atau tidak ya. Jadi cara membaca grafiknya adalah kalian melihat ini angka 2 yang didekati. Kemudian kalian lihat ruas-ruas garis yang didekati dari arah kiri itu misalkan kita ambil 1,5. Kita ambil aja ini garisnya berarti kalau kita teruskan dia akan menuju ke satu eh, fungsi ya, maksudnya ke satu nilai ini ya. Kemudian sampai dengan menuju ke angka 2 ternyata pendekatannya itu menuju ke satu titik yaitu nilai 3. 3 ini Y-nya. Oke, bentar. Nah, menuju ke satu angka ini yaitu 3. Nah, kemudian begitu juga dari arah kanan. Ya, 2 dari arah kanan berarti kalau sebelum 2,5 nih berarti ada di sini mungkin 2,75 gitu ya. Ternyata juga sama, makin lama makin mendekat ke angka 3. Jadi ini ngelihat Y-nya, kemudian yang di sini melihat X-nya. Jadi ketika kalian diberikan soal, misalkan ada soal begini, ya. Ini mirip seperti yang waktu fungsi kan, ada fungsi piecewise. Nah, kita lihat pendekatannya. X kuadrat fungsinya jika X lebih kecil sama dengan 1, berarti ini pendekatan dari kiri, dan fungsi tersebut X plus 1 jika didekati dari kanan. Jadi X kuadrat penggambaran grafiknya adalah
bentuk X kuadrat ya. X kuadrat kan harusnya gambarnya seperti ini nih. Nah, tapi daerah yang diminta adalah tadi X lebih kecil sama dengan 1. Berarti tidak diteruskan, biasanya kan fungsi kuadrat itu sejajar ya. Maksudnya tuh di sini sama gitu. Oke, di sini tuh biasanya sama gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini dia tidak diteruskan ke atas karena cuma batasnya adalah sampai dengan lebih kecil sama dengan 1. Jadi, gambar kurvanya berhenti di angka 1. Nah, kemudian kita gambarkan yang X plus 1 di sini. Jadi, kalau kita lihat X-nya menuju 1, jadi kalau dituliskan dalam bentuk limit, limitnya akan seperti ini. Jadi ketika ditanya limit X menuju 1 dari fx, ini ada tidak nilainya? Ada atau tidak? Nah, kita lihat pendekatannya. Limit X menuju 1 dari arah kiri, fx. Limit X menuju 1 dari arah kiri, maka kalian bisa perhatikan bahwa ini kan menuju 1 dari arah kiri, ya, ke sini. Berarti kurvanya atau grafiknya adalah bagian yang grafik ini, di sini, ya. Nah, dia ternyata menuju ke angka ini berapa? Sekitar sini ya, di sini. Menuju ke angka di sini nih Y-nya. Di bawah 1,5 gitu. Kemudian ketika kita mengambil dari arah kanan, nah grafiknya ternyata berbeda nih. Tuh di situ ya. Dan akan menuju ke satu nilai ini. Ya, yaitu ini pas 2 ya. Kalau ini tidak tahu ini berapa, tapi kita lihat kalau dari fungsinya sih dia kan X kuadrat ya, X lebih kecil sama dengan 1. Berarti kemungkinan ini 1 ya. Ini enggak dituliskan. Jadi kalau kita masukin dia 1 kuadrat kan 1. Tapi kalau misalkan dari arah kanan, dia pakai rumus fx-nya. Ini dimasukin dulu. Limit X menuju 1 dari arah kiri kita pakainya yang X kuadrat, berarti 1 kuadrat. Sementara yang ini dari arah kanan pakai rumusnya adalah fx-nya masukkan X plus 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi karena dia berbeda, ya, limit X menuju 1 dari arah kiri ternyata tidak sama dengan limit X menuju 1 dari arah kanan, maka nilai limitnya tidak ada. Jadi limit itu dikatakan ada jika limitnya dari arah kanan maupun kiri sama, tapi ini tidak sama. Ini tidak sama, maka nilai limit tidak ada. Ya, kalau diberikan grafik, jadi kalian sudah paham bahwa nilai limit itu harus sama kanan dengan kiri kalau dilihat dari gambar ataupun tabel. Nah, ini yang ada di buku soal detik. Di buku soal detik, kalian paling tidak ketika diberikan soal dalam bentuk grafik, sudah harus bisa membaca grafiknya. Kita sekarang lihat di sini, kalau kalian perhatikan, ini X-nya menuju min 1 ya. Berarti limit X menuju min 1 dari arah kiri. Nah, dia grafiknya sebelum ke angka min 1 ini, berarti pendekatannya kan sebelum min 1. Berarti grafiknya yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan, diteruskan sampai pendekatannya ke angka min 1, dia akan menuju ke satu nilai, yaitu nilai 3. Ya, jadi fx ini pendekatan dari arah kiri nilainya adalah 3. Kemudian ini berarti pernyataan yang pertama benar. Lalu setelah itu pernyataan yang kedua, limit X menuju 3 dari kiri. Kita lihat angka 3 berarti pendekatan ini. 3 dari arah kiri ke sini ya. Nah, grafiknya yang ini yang datar nih. Nah,
Berarti harusnya dia pendekatannya adalah ini, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kalau semakin didekati, dia kan di sini. Di sini sejajar dengan angka 3. Jadi harusnya limit X menuju 3 dari arah kiri fx itu adalah 3 juga. Gitu. Jadi bukan 5. Jadi yang ini salah. Kemudian limit X menuju 3 dari arah kanan. Nah, kita lihat dari arah kanan. Oke. 3 dari arah kanan berarti dari arah setelah angka 3 ya. Misalkan ibu ambil warnanya ini deh. Kelihatan nggak? Ini dari arah kanan berarti sebelah sini ya. Ini berarti pendekatannya di sini. Kurvanya yang ini. Yang oranye ini. Ya berarti sini. Nah pendekatannya semakin mendekati si angka 3 akan menuju angka 5. Nah berarti limit. Ibu taruh di sini. Nggak kelihatan ya. Oke. Limit X. Mana nih? Limit X menuju 3 dari arah kanan dari fx adalah 5. 3 dari arah kanan 5. Nah, berarti ini benar. Nah, kemudian fungsi fx mempunyai limit di x sama dengan min 1. Tadi min 1 yang dari arah kiri adalah 3. Sekarang kita lihat limit x menuju 1 dari arah kanan. Min 1. Min 1, min 1. Mana ini kursor? Min 1 dari arah kanan fx. Berarti pendekatannya adalah di sini. Tadi ini ada garisnya nggak? Coba kita lihat. Nah, ada ya, ternyata nyambung garisnya. Berarti pendekatan dari arah kanannya. Kalau kita tarik garis gitu ya pendekatan. Nah itu ternyata ada nih. Dia juga sama ya menuju 3. Ya, berarti kalau sudah sama limit kanan dengan kirinya, maka hasil limitnya adalah ada. Berarti kiri dari fx sama dengan limit x menuju min 1 dari arah kanan, yaitu 3. Berarti betul. Fungsi fx mempunyai limit di x sama dengan 3. Tadi 3 itu pendekatan dari arah kirinya adalah 3, tapi dari arah kanan 5. Nah, karena perbedaan dari kiri dan dari kanan, maka nilai limitnya tidak ada. Ya, begitu. Nah, penjelasan untuk grafiknya bagaimana? Sudah jelas atau ada yang perlu diulang? Halo? Sudah jelas? Sudah jelas tuh. Oh ya, Jelas, Bu. oke. Jelas, Sudah Bu. jelas ya? Berarti Jelas, Bu. kalau Jelas. misalkan di bagian ini kita lihat. Nah, ini. Nah, setuju atau tidak setuju sebenarnya ini gabungan dari grafik yang seperti kemarin ya, kan ada asimtot ya. Kita lihat. Nah, kalau ngelihat dari grafiknya, dia tuh nggak pernah menyentuh angka 5 nih. Ya, karena ada asimtotnya nih di si X sama dengan 5 gitu. Kalau ada asimtot seperti itu, berarti sebenarnya bukan limit menuju ke 5. Ini pernyataan ini udah jelas salah nih ya. X menuju 5 adalah 5. Kalau grafik untuk limit itu jelas dia biasanya kalau nggak berupa lingkaran begini, dia pas gitu ya. Artinya
ada tanda sama dengannya gitu. Kalau yang nol begini kan dia cuma lebih kecil gitu, atau lebih besar, nggak pakai sama dengan. Tapi kalau bulatannya penuh, ada sama dengannya, sama kayak yang di atas. Jadi sudah jelas ini bukan menuju ke 5 gitu, tapi justru karena ada asimtot, maka dia jelas menuju ke tahingga ya. Jadi ini tidak setuju. Limit menuju tahingga adalah 5. Ya, tahingga ini makin diteruskan dia makin ke bawah. Ya, yang ini minus tahingga, yang ke atas tahingga. Positif, tahingga negatif. Ya, yang ini berarti benar. Kayak gitu. Jadi kalian sudah bisa bedakan bahwa kalau grafik limit dia biasanya menuju ke satu nilai, nilai pendekatan. Meskipun itu pendekatan, tapi ada nilainya. Kalau ini sama sekali tidak disentuh angka limanya. Oke, nah itu cara menentukan limit dengan eh, apa tabel ataupun gambar. Nah sekarang part terserunya kan limit fungsi aljabar. Nah, ini banyak sekali eh, perhitungannya, tapi ada cara-cara cepatnya ya. Untuk aljabar aman lah gitu ya. Jadi, limit fungsi aljabar, metode yang bisa digunakan sebenarnya ada 3 ya, yaitu substitusi langsung, kemudian pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini untuk yang bentuk kuadrat ya, limitnya menghasilkan 0/0 kalau dimasukkan. Dan yang ketiga adalah metode perkalian akar sekawan. Kemudian ini juga sama menghasilkan 0/0. Nah, kita coba dengan contoh-contoh. Nah, ini contohnya agak banyak ya. Oke, misalkan kalian dapat soal kayak gini. Meskipun bentuknya kuadrat, yang harus kalian lakukan adalah substitusi secara langsung terlebih dahulu ke bagian penyebut. Jadi kalian coba substitusikan langsung. Jadi substitusi langsung, nah ceknya ke penyebut. Karena limit itu penyebutnya pokoknya dihindari sekali dia per nol. Jadi kalau misalkan kalian masukkan secara langsung, satu kuadrat dikurang satu per satu ditambah satu. Nah, bagian penyebutnya ini aman dari angka nol, maka itu boleh langsung dilakukan. Jadi hasilnya adalah 0/2 sama dengan nol. Gitu. Jadi pastikan dulu cek ke penyebutnya. Kalau penyebutnya tidak nol berarti aman disubstitusi. Paham ya? Oke. Nah, kemudian ini juga sama disubstitusi langsung. Jadi eh, jangan karena melihat bentuk kuadrat kalian ingatnya oh dalil L'Hopital diturunkan. Itu hanya berlaku kalau ketika kita masukkan hasilnya adalah 0/0. Ini sudah jelas ketika kita masukkan langsung ke sini. 12 kurang 10, 2. Berarti bukan dalil L'Hopital. Jadi tinggal kita substitusi aja dicari secara langsung. 2 dikali 12 kuadrat, 14 kali 12 dikurang 60 per 12 dikurang 10. Nah, kalian bisa hitung apakah betul hasilnya 30. Betul atau enggak? Nah, yang bawah juga sama. 15 yang ini. Betul atau enggak nih? 2 dikali 15 kuadrat, 14 kali 15 kurang 60. Yang ini 20 dikurang 10. Jadi ini semua substitusi langsung. Ini dari buku soal detik ya. 20 kuadrat, 14 kali 20 dikurang 60. Nah, jadi TKA ini bukan cuma sekedar kalian menghitung tapi juga memahami konsepnya. Jadi jangan diturunkan ya, kecuali dia per 0, 0/0. Berapa nih? Apa betul hasilnya 30? Betul, Bu. Betul. Benar. Benar nggak? Tidak. Iya, Bu. Iya.
Benar, Iya, Bu. Benar. benar ya. Kemudian yang nomor berikutnya, apa betul hasilnya 40? Coba dibantu untuk menghitung dengan cepat. 225. Salah, Bu. 36 aku. Oke, harusnya 36 ya. Oke, satu lagi, the last one. Terakhir, berarti ini salah. Nah, yang terakhir, berapa tuh? Angkanya 20. 20 berarti lumayan lebih mudah, lebih cepat ya. 4 kali 2, 800. 800 dikurang 280 dikurang 60. Betul, Bu. 46. Ya, 46, betul ya. Oke. Ya, nah, sekarang kita coba masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 ini, kalau kita coba masukkan, ya hasilnya adalah 0 per 0. 3 kuadrat 9, kemudian ditambah 6, 15, kurang 15, 0 per 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau ada bentuk kuadrat, kita faktorkan kan? Ya, ini kita pakai cara yang normal dulu ya. Berarti kalau difaktorkan, ini mana ya? Kursornya. Kalau kita faktorkan, maka limit X menuju 3 ini menjadi seperti ini. Nah, yang harus kalian tahu secara konsep limit itu kalau pendekatannya menuju 3, sebenarnya artinya itu adalah X min 3 menuju 0. Nah, karena X min 3 menuju 0, maka yang menjadi penyebab nolnya adalah si X min 3 ini. Berarti X min 3 ini pasti akan hilang atau akan dicoret. Jadi, bentuk kuadrat X kuadrat plus 2X min 15 pasti akan mengandung X min 3. Karena X min 3 itu pasti akan kita hilangkan. Berarti kalau sudah satu ketemu, maka di sini jadi X plus 5. Ini sudah ketemu yang sama, kita coret, maka langsung boleh dimasukkan nilai limitnya. Jadi 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Ya. Nah, ini metode memfaktorkan. Kalau metode ketemu 0 per 0, ini boleh menggunakan dalil L'Hopital atau tulisannya kayak gini, hospital gitu ya. Tapi sebenarnya dibaca dalil L'Hopital. Dia berlaku jika ketemu bentuk 0 per 0. Jadi kalau misalkan kalian punya, ini menggunakan turunan ya. Turunan. Turunan ini kalau kita punya Y sama dengan AX, diturunkan Y aksen, itu adalah ini pangkat N. Maka menjadi A dikali N X pangkat N min 1. Jadi kalau kita punya limit X menuju 3, X kuadrat itu turunannya adalah 2X. Plus 2X itu turunannya adalah 2. Min 15 turunannya 0. Yang di bawah, X ini turunannya 1. Ya. Jadi kita sudah aman, maka tinggal dimasukkan 2 dikali 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 8. Seperti itu. Ingat dalil L'Hopital hanya berlaku untuk 0 per 0 dan menggunakan turunan. Bagi yang masih bingung turunan, misalkan kita punya Y-nya sama dengan X kuadrat gitu ya. Maka di depan X kuadrat itu ada angka 1, berarti pangkatnya kita turunin. Jadi 2 dikali 1, 2. Kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi 2X ya. Sementara kalau X-nya pangkat 1, maka turunannya adalah koefisien si X itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3, kalau kita masukkan jelas pasti 0 per 0. Nah, kalau misalkan dengan cara yang biasa atau cara yang normal, berarti kita buang penyebab nolnya. Di sini X-nya menuju 0. Berarti kalau menuju 0, si X inilah penyebabnya. Dari depan sampai belakang, semuanya mengandung X. Maka kita keluarkan X-nya. Jadi X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 5X plus 2. Per, yang di bawahnya juga sama,
X-nya ini akan menjadi si penyebab 0. Jadi dia pasti yang dicoret. Jadi X kuadrat plus 6X min 8. Kita coret si X-nya. Jadi dari awal kita udah tahu, oh si X nih yang pasti dicoret, jadi aman. Ini tinggal karena si X-nya sudah hilang, maka sudah aman. Masukkan 0 ini ke semua X. Ya, jadi dimasukin semuanya. Jadi 0 pangkat 3 plus 6 kali 0, 0 gitu ya. 0 plus 2. Yang bawah juga sama. Berarti 0 ditambah 0 dikurang 8. Jadi jawabannya 2 per min 8 yaitu min seperempat. Kalau kalian mau pakai L'Hopital berarti kalau pakai L'Hopital limit X menuju 0 ini berarti 4X pangkat 3 plus 18X kuadrat jadi dikali sama depannya ya min 10X plus 2 per 3X kuadrat plus 6X min 8. Kalau kita masukin ini jadi 0. Ini 2 per min 8. Jadi sebenarnya mau pakai cara konsep ataupun cara L'Hopital itu sama cepatnya kalau kalian terbiasa dengan soal-soal limit. Gitu. Jadi kalau ada yang minta, Bu, cara cepat. Nah, tergantung tangan kalian seberapa cepat mengerjakannya gitu. Ya. Nah, nomor 4 kalau secara konsep, ketika melihat bentuk akar, jadi ini Ibu akan menjelaskan dari 2 cara ya. Yang pertama cara konsep, jadi kalau kalian ketemu bentuk akar, ini konsepnya adalah kali sekawan. Nah, kali sekawan. Berarti kali sekawan dari akar X min 4 adalah akar X plus 4 per akar X plus 4. Gitu. Kemudian limit X menuju 16. X min 16. Nah, kalian harus tahu juga ini X menuju 16 berarti penyebab nolnya adalah X min 16 menuju 0. Berarti X min 16 yang akan dicoret. Ini yang akan dicoret. Jadi, kalau kalian paham konsep ini, maka tidak akan salah jalur ya. X min 16 berarti di sini akar X plus 4. Per yang di bawah otomatis tinggal depan kali depan akar X kali akar X yaitu X. Kemudian min 4 dikali plus 4 adalah min 16. Nah, pasti X min 16-nya itu akan hilang. Sehingga ini dicoret menghasilkan akar 16 ditambah 4. 4 ditambah 4 adalah 8. Nah, sekarang Ibu akan berikan cara cepatnya ya. Sudah siap ya? Cara cepatnya Ibu nggak pakai turunan di sini. Eh, sebenarnya pakai turunan cuma menyalahi aturan turunan sebenarnya. Jadi cara cepatnya, karena kalau turunan ada aturannya sendiri, cuma ini kita menggunakan sedikit teknik turunan tapi nggak turunan banget gitu ya. Nah, soalnya adalah X min 16. Kita coba turunkan, tapi hilangkan si akarnya. Jadi X-nya menuju 16. Si X ini diturunkan berarti kan 1. Yang di bawah ada akarnya nih. Akarnya hilangkan saja, anggap nggak ada. Maka kalau diturunkan si X adalah nilainya 1. Kemudian yang mengandung akar, kalian naikkan ke atas. Ya, naikkan ke atas. Tapi tandanya jadi berbeda. Jadi akar X plus 4. Sehingga jawabannya adalah 16 ditambah 4. Jadi hasilnya 8. Nah, paham tidak? Apakah? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Wah, udah paham. Oke. Kalau gitu nomor 5 mau pakai cara cepat apa mau pakai cara konsep? Atau mau coba dulu dua-duanya? Mau yang mana?
Coba dua-duanya, Bu. Oke, Coba coba dua-duanya, Bu, dua-duanya ya. boleh. Oke, kita coba cara konsep dulu. Kalau cara konsep berarti akarnya di bawah nih. Kita kalikan sekawannya ini udah pasti 0 per 0 ya. Kita kalikan sekawannya berarti 5x plus 14. Kita harus sudah tahu yang akan kita coret adalah x plus 2. Menuju 0. Berarti x plus 2 yang dicoret. Di sini plus 2 per akar 5x plus 14 ditambah 2. Maka akan menjadi limit x menuju min 2. Ini x plus 2, biarkan aja yang ini 5x plus 14 ditambah 2 per yang ini akarnya menjadi hilang, jadi 5x plus 14 dikurang 4. 14 dikurang 4, ya. Oke, ini akan menjadi yang di bawah, x plus 2. Ingat, kita akan mencoret ini, yang dicoret. Yang dicoret adalah x plus 2. Berarti yang di bagian bawah ini, kita harus pastikan pasti ada unsur x2-nya. Ini adalah 5x plus 10. 14 kurang 4, 10. Berarti 5-nya taruh luar, jadi x plus 2. Gitu. Ya, ini ke sini. Nah, yang di atas tetap 5x plus 14 ditambah 2. Jadi ini kita coret. Kita ketemu x plus 2. Oke, kita ketemu x plus 2. Lalu bisa langsung dimasukkan. Jadi akar 5 kali min 2 ditambah 14 ditambah 2 dibagi 5. Hasilnya adalah min 10 tambah 4 akar 4 ditambah 2 per 5 hasilnya 4 per 5. Nah, seperti itu. Kalau pakai cara cepat, kita coba cara cepatnya. Cara cepat gitu aja nggak ya? Oke, limit x menuju 2. Nah, kita tulis dulu limit x menuju minus 2. Turunan dari x adalah 1. Kemudian ini abaikan akarnya atau hilangkan aja akarnya. Jadi 5x plus 14 turunannya adalah 5 karena 14 turunannya 0. Terus kemudian dikali karena akarnya di bawah, jadi sekarang kebalik akarnya naik ke atas. Jadi ini 5x plus 14 minus 2 jadi plus 2. Otomatis kita masukin dia jadi 1/5. Kemudian ini gini ya. Oke. Akar 5 kali min 2 berarti akar 4 ditambah 2. Jadinya 4/5. Begitu. Sama ya. Mungkin jadi lebih cepat nih. Oke, yang diajar Bu Susan tolong nanti kalau ulangan esai tetap aja pakai limit ya. Ini cuma karena mau TKA kita harus menghitung dengan cepat. Oke, nomor 6. Nomor 6. Mau coba cara biasa atau mau cara cepat langsung? Mau coba dua-duanya? Cara cepet tuh. Oh, cara Cacep, Bu, cepat. cacep. Cara cepat Cara aja cepet, ya? cara cepet. Oke, cara cepat. Ayo kita coba cara cepat. Oke, berarti limitnya x menuju 6. X-nya berarti turunin 1. Ini anggap nggak ada. Berarti 3x min 2 turunannya 3. Dikurang, tetap dikurang. Terus 2x plus 4 berarti turunannya 2. Nah, posisinya dia di bawah. Berarti naik ke atas. Akar 3x min 2 minus jadi plus 2x plus 4. Gitu. Jadi jawabannya tinggal dimasukin. Ini 1/1 ya. Yang ini akar 3 kali 6, 18 dikurang 2. Jadi ini tetap dimasukin ya ke sini. Berapa? 18 kurang 2, 16. Akar 16 ditambah, ini juga masuk ke sini. X-nya.
Yang ini berarti 12 tambah 4. 16 juga. Akar, sorry, 4 tambah 4 ya. Akar 16, 4 kan? Berarti langsung aja. Ini mana sih? Hasilnya adalah 8. Nah, kursornya kemana-mana. 8. Gitu. Bisa ya? Ini saya udah nyediain space panjang. Maksudnya buat kerjain dengan cara biasa. Nah, coba kalian pakai cara cepet. Berapa hasilnya? Dapat? Dapat gak? Berapa hasilnya? Udah dapat kah? Atau ada yang masih bingung? Coba sama-sama yuk. Ada yang udah dapat? Sebentar Bu, bentar lagi Bu. Oh iya iya iya. Oke 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 oke. Ini ada 3, Bu. chat. 1/24 bukan Bu? Ya betul. Siapa tuh yang jawab? Alif Bu. Oh Alif. Alif apa Altaf? Alif. Alif. Bukan. Alif. Oke, betul. Kita coba cek ya. Limit kan X menuju 5. Akar mau di atas mau di bawah sama aja. Itu tadi ada yang bertanya di chat. Jadi kalau misalkan akarnya di atas gimana? Dari tadi kan kita akarnya di bawah ya kalau nggak salah ya. Nah, ini akar di bawah, ini di bawah. Iya. Akar di atas sama aja. Jadi si X anggap akarnya nggak ada ya. Berarti X turunannya adalah 1. Terus dikurang, lambangnya dikurang. Nah, yang di bagian dalam kita turunin jadi 14 min X. Turunan dari 14 min X adalah -1. Per yang bawah adalah turunan X kuadrat 2X. Kemudian turunan min 2X adalah -2. Dikali karena dia posisinya ada di atas nih si akar ada di atas. Akar ada di atas, maka hasil turunannya jadi dia ke bawah. Jadi 1 per gitu ya. Nah, akarnya X plus 4 ditambah akar 14 min X. Gitu. Jadi dia akar kan ada di atas. Dari sini jadi kebalikannya. Jadi 2 per 2 kali 5 dikurang 2 dikali 1 per langsung aja masukin akar 5 ditambah 4 ditambah 14 kurang 5 gitu. Jadi jawabannya adalah 2, mana nih? Kursornya kok hilang-hilangan? Oke, 2 per 10 dikurang 2. 10 dikurang 2, 8. Kemudian ini 1/3 ditambah 3, 6 ya. Gitu. Jadi 1/24. Gitu ya. Betul. Jawabannya 1/20. Coba lagi. Ada yang masih belum connect atau masih bingung? Boleh. Naik ke atas deh. Ini lah. Kalau gini gimana? Berapa hasilnya? 2, Bu. 2, Bu. 2.
1. Udah makin jago kan? Kurang dari semenit. Ya, 2 Bu, 2 Bu. Ya, oke. Mana sih ini? Maaf ya ini kabelnya nih. Nah, kursornya. Berarti limit X menuju 4. Ini 1/1. Ini turunannya 0 ya. -1. Kemudian dikali akar X-3 + 1. Berarti 1 dalam kurung akar 1 + 1. Jawabannya 2. Betul. Nah, bagaimana dengan soal bentuk ini? Ini kayaknya masih sama. Kayaknya nomor 10 dan 11 yang agak beda. Nah, 10, 11 agak beda. Coba kali ini. Berapa hasilnya? Sudah ada yang dapat? Seperempat. Berapa hasilnya? Seperempat? Seperempat. 4 apa seperempat? Atau ada yang jawabannya lain? 3/20 Bu, saya Bu. Nah, beda-beda tuh. Ada yang 3/20, 3 coba per kita 20, Bu. Oke. 3 per Kita, 20. Panas oke. ngikut-ngikut Bu. Kita coba cek ya. Mana-mana. Aduh, ini kok saya kehilangan kursor terus. Ini punya pennya. Oke, kita coba ya. Limit X menuju 2. 2 minus. Berarti ada minusnya. Berarti minus 2 kan turunannya 0 nih. Kalau kita turunin. Terus akarnya anggap nggak ada. Berarti -3. Per bawah 10 min 5X. Berarti -5. Dikali akarnya ada di atas. Berarti kita turunin ke bawah. Jadi 2 plus akar 3X min 2. Maka dia jadi 3/5 dikali 1/2 plus akar 3 dikali 2 dikurang 2. Jadi berapa? 3/5. 6 dikurang 2, 4. Jadi 2 tambah 2, 4. Jadi 3/20. Sama ya? Ada yang beda jawabannya atau masih bingung? Sama ya? 3/20. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ada bentuk gini gimana? Kalau ada bentuk seperti ini, apakah masih sama dari tadi bentuk yang kita punya sehingga kita bisa pakai rumus cepat adalah bentuk yang ada akar, min akar. Kemudian ada akar tapi dikurang bilangan. Bagaimana kalau misalkan di nomor 10 ataupun nomor 11 ini bentukannya adalah X? Bisa langsung nggak? Nah, kalau ada bentuk X ini, jadi ini tipe yang lain ya, atau bentukan yang lain. Ini mungkin begini bisa nih. Oke,
Kalau ada bentuk X, kita berusaha masukkan dulu ke dalam akar. Jadi X itu kalau dimasukkan ke dalam akar, bentuknya adalah X kuadrat. Dikurang akar 2X plus 8 per X kuadrat min 16. Jadi ini bentuk khusus kalau dia X. Tapi kalau berupa bilangan bisa langsung. Karena kan kalau bilangan diturunin langsung 0. Tapi kalau X itu nggak bisa gitu ya kalau menggunakan cara cepat ini. Jadi kita harus bikin jadi akar. Kemudian lakukan cara seperti tadi. Akarnya dianggap nggak ada, berarti turunan X kuadrat adalah 2X dikurang 2 per 2X gitu ya. Dikali 1 per, ini jadi di bawah, min, jadi plus akar 2X plus 8. Nah, dia akan menjadi, masukkan nilainya di sini aja deh, langsung di bawah ya. Sama dengan 2 kali 4 kurang 2, 2 kali 4, akar 4 kuadrat, atau langsung lah ya, 2 kali 4 tambah 8. Berarti hasilnya 8 dikurang 2, 6 per 8 kali, ini 4 ditambah 4. Gitu ya. Maka hasilnya adalah berapa? Duh, ini kursor saya ini lagi error. Tinggal dihitung ya. Nah, ini dibagi 2, 3 dibagi 2, 4. Jadi jawabannya adalah 3 per 32. Begitu. Nah, satu lagi. Bu, izin nanya dong, Bu, yang akar Oh, X kuadrat. oke. Saya tadi nggak kedengeran, Bu. Oke. Maaf, Bu. Iya, Makasih, Bu. baik. Jadi ulang ya. Jadi kalau ada bentuk X dikurang akar atau sebaliknya akar dikurang X gitu ya. Nah, X-nya ini harus dibawa ke bentuk akar. Jadi supaya ada kan akar X kuadrat itu X ya. Jadi si X ini kita bawa ke dalam akar. Makanya berubah jadi X kuadrat karena akar X kuadrat itu adalah X. Jadi ini kasus, bukan kasus, bentuk bentuk berbeda dari yang tadi kita cara cepat itu. Dia hanya berlaku kalau bentuknya akar dikurang akar atau bilangan kurang akar atau akar kurang bilangan. Tapi kalau ada bentuk X, maka dia harus dimasukin ke dalam akar karena cuma ada dua bentuk. Akar dikurang akar sama bilangan dikurang akar. Gitu. Jadi makanya X ini berubah menjadi akar X kuadrat. Karena akar X kuadrat itu adalah X. Begitu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, berarti nomor 11 bisa ya? Jawabannya berapa? Kayak tadi juga ya, Yang, Bu. ya, langkah yang sama. Karena dia akar dikurang X. Ingat, kalau dikurang X itu berarti nggak ada rumusannya. Adanya akar dikurang akar sama akar dikurang bilangan. Atau bilangan kurang akar. Jadi jawabannya nomor 11 berapa? Sudah ada yang dapat? Min 2 bukan. Min 2? Min 6 Oke, bukan, Bu. kita berapa? Ada lagi jawaban berbeda? Min Min berapa? Altaf ya 6, tadi. 6. Bu. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 2, ada yang jawab min 6. Kita coba cek ya. Berarti ini limitnya menuju 1. Ini kita selesaikan dulu si X-nya bawa menjadi
akar dari X kuadrat per akar 3X min 2 dikurang akar X kuadrat. Berarti limit X menuju 1. Ini diturunkan berarti 2X min 5. Yang bawah anggap akarnya nggak ada, jadi 3 dikurang 2X. Akarnya ada di bawah, berarti dia naik ke atas. 3X min 2 plus, langsung aja ya, plus X gitu ya. Nah, akar X kuadrat kan X. Atau biar nggak bingung lah gitu ya. Nah, berarti tinggal dimasukin 2 kali 1 dikurang 5. 3 dikurang 2 kali 1. Yang ini 3 kali 1 kurang 2 ditambah akar 1 kuadrat. Jadi 2 dikurang 5 adalah min 3 per 1. Yang ini akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 itu 1. 1 tambah 1, 2. Jawabannya min 6. Jawabannya min 6. Sama nggak? Sama, Bu. Sama ya, min 6 ya. Udah bisa ya? Oke, kalau misalkan, oke satu lagi nih nomor 12 ya. Tapi nomor 12 ini nggak bisa pakai cara cepet deh kayaknya. Coba ya. Misalkan kita punya limit limit X menuju 2 dari 1 per X min 2 dikurang 4 per X kuadrat min 4. Nah ini bukan 0 per 0 ya. Kalau tadi kan kita masukkan jadi 0 per 0. Nah kalau ada bentuk seperti ini tinggal samakan aja ya penyebutnya ya. Kayaknya nggak butuh waktu lama juga kalau nyamain. Kalau akar kan memang agak lama. Jadi kalau kalian manfaatkan rumus cepat itu sangat membantu dalam waktu gitu. Tapi kalau misalkan kalian ketemu soal ini 2 dimasukin jadi 1/0. 1/0 tuh bukan 0 per 0 jadi nggak bisa pakai Dali L'Hopital. Terus 4 dikurang 0 jadi 1/0 dikurang 4 per 0. Jadi kita nggak bisa pakai Dali L'Hopital. Nah, bagaimana caranya? Caranya berarti tinggal samakan penyebutnya. Karena ketemu bentuk yang pecahan dan dikurang ya, ada pengurangan di sini. Itu jadi pengurangan pecahan, kita tinggal samain penyebutnya. Kalau di sini X min 2, maka X kuadrat min 4 itu adalah X min 2 dikali X plus 2. Maka yang dipakai ini aja. Jadi X min 2 dikali X plus 2. Dibagi X min 2. Lakukan pembagian seperti biasa. Seperti layaknya kalian membagi pecahan. Jadi X min 2 dikali X plus 2 otomatis jadi X plus 2. Dikali 1 jadi X plus 2. Dikurang 4. Ya, karena X min 2 X plus 2 dibagi X kuadrat min 4. Ya 1. 1 kali 4, 4. Kemudian kita tahu bahwa X menuju 2 ini adalah X min 2 yang akan dicoret. Ya. Maka di sini kalau kita lanjutin jadi X min 2 per X min 2 X plus 2. Jadi kalau kalian sudah tahu apa yang dicoret, insya Allah nggak tersesat ya. Ini coret. Nah, berarti jawabannya 1 per 2 ditambah 2, yaitu 1/4. Kalau kalian ada gunakan teknik yang lebih cepat daripada ini ya silakan ya. Gitu. Cuma bentukannya tidak bisa pakai turunan. Tuh. Oke, lanjut ke limit fungsi aljabar. Atau tadi limit fungsi aljabar yang bukan tahingga ya, menuju 0. Kalau ini tahingga. Nah, kalau tahingga, bentuk tahingga per tahingga atau pecahan ini metodenya membagi dengan pangkat tertinggi. Tapi jangan khawatir, kalian itu sudah punya cara cepatnya, ya kan? Cara cepatnya
L itu adalah nilai limit ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanti, ini maksudnya apa L? L itu adalah nilai limitnya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu X menuju tangga, terus kemudian pangkatnya, pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut gitu ya, maka hasilnya tangga. Ini udah cepet banget ya, nggak usah mikir lagi gitu kalau tangga. Kalau M-nya sama dengan N, jadi pangkatnya yang pembilang lebih sama dengan pangkat penyebut, maka tinggal ambil koefisiennya A per P gitu. Kemudian kalau M-nya lebih kecil daripada N, maka L-nya 0. Kalau sekiranya lupa gimana? Kalau sekiranya lupa, kembalikan ke konsep, yaitu bagi dengan pangkat tertinggi. Itu dengan prinsip adalah limit X menuju tangga C per X pangkat N itu adalah 0. Nanti kalian dapat rumusan yang tadi. Tuh ya. Itu lebih cepat lah kalau hafal. Jadi semisal ini, ya, ini Ibu cantumin lah contoh soal supaya ingat. Jadi kalau misalkan kalian punya 3x kuadrat plus 5x plus per 6x kuadrat min 2x plus 1 gitu ya. Itu pangkatnya kan udah sama nih. Nah, pangkatnya udah sama. Berarti tinggal ambil koefisiennya aja. Jadi 3 per 6 gitu. Ya. Nah, bentuk tangga per tangga. Nah, di sini kan apa namanya? Dari buku kan pakai cara konsep. Nah, kalau pakai cara cepet langsung aja kan. Karena pangkat 2 gitu. Maka tinggal nilai limitnya L-nya sama dengan 3 per 6. Nah, kalau ini dijelaskan menggunakan konsep. Ya, kalau konsep bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kemudian bentuk kedua adalah bentuk tangga min tangga. Ya. Nah, rumusnya untuk akar adalah kalau biasanya kenapa langsung pangkat 2? Biasanya yang suka keluar di ujian itu adalah pangkat 2. Jadi kalau A-nya lebih besar daripada P, maka tangga. A-nya lebih kecil daripada P, min tangga. Kalau sama, nah ini B min Q per 2 akar A. Jadi langsung aja pakai rumusnya B min Q per 2 akar A. Nah, contohnya ini, koefisiennya udah sama. 4 ya. Sorry, koefisiennya. Pangkatnya, maksudnya pangkatnya koefisien pangkat 2-nya benar-benar. Maka koefisiennya 4 atau P-nya 4, maka nilai limitnya B min Q per 2 akar A. Jadi jawabannya ini B, ini kan A, B, C, ini P, Q, R. Itu ya, jadi tinggal dijawab hasilnya segitu. Nah ini soal yang berikutnya Ibu ambil dari soal coba TKA atau dari soal simulasi. Ya, pernah juga Ibu kasih soal latihan kayak gini ya. Mirip. Jadi kalau ada soal seperti ini, tinggal kalian kali saja ya. Gitu. Jadi limit X menuju hingga akar, kalau dikali akar bukan akarnya lepas ya. Akarnya lepas itu kalau yang di dalam itu fungsinya sama. Kalau ini beda. Berarti tinggal kalian kali. Dikurang akar 3x min 4 kali 3x plus 2. Begini. Sehingga kita akan punya limit X menuju hingga 9x kuadrat plus 6x min. Yang ini 9x kuadrat. Ini min 12x ditambah 6. Jadi minus 6x minus 8. Sudah sama koefisiennya, maka langsung B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 6, Q-nya adalah minus 6. Biasanya suka salahnya di sini. Ya, lupa ngasih kurung. Jadi biasanya, 6 dikurang 6, 0. Udah gitu ada lagi opsi jawabannya. 2 akar 9. Jadi jawabannya 12 per 2 kali 3. 12 bagi 6, 2. Ternyata hasilnya adalah 2. Untuk soal-soal seperti ini biasanya 0 itu jarang ya menjadi penyelesaian. Kalau hasilnya 0 berarti mungkin kalian salah di awal.
Nah, ini, oh iya, silakan Altaf. Altaf, angkat tangan. Ada yang mau ditanya, Bu, Altaf? tadi kalau mau pakai rumus, ya, sorry maaf Bu. Yang ini. Ya Bu, maaf ini internet saya rada jelek Bu. Oh Eh, iya, ini ya kalau pakai rumus B min Q itu koefisiennya harus sama, koefisien X pangkatnya tadi. koefisien X pangkat 2. Yang koefisien bentuk kuadratnya, ya, harus sama. Betul. Jadi ini syaratnya kita pakai B min Q adalah yang ini harus sama dengan ini. Kalau nggak sama, berarti jawabannya tak enggak. Ada lagi? Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, untuk soal berikutnya, soal cerita, ini Ibu ambil dari buku detik ya. Oke. Kita coba lihat di fungsinya aja. Pokoknya kalian ketika lihat nggak usah baca keseluruhan. Ya, bukan berarti tidak mau mempelajari soalnya, cuma langsung ke poinnya aja, fungsinya mana. Nah, fungsinya ini ternyata semua pertanyaannya menuju ke Tahingga. Berarti kalau menuju ke Tahingga, limit X menuju Tahingga dari 20X kuadrat min 500 per X min 5. Nah, karena ini menuju Tahingga, maka kalian tinggal lihat pangkatnya. Ya, pangkat pembilang lebih tinggi dari pangkat penyebut. Maka jawabannya sudah pasti Tahingga nih jawabannya ya. Oke, kalau seperti itu ini sudah pasti salah. Ini juga sudah pasti salah. Maka yang betul ini gitu. Lalu jika sistem irigasi otomatis terus berjalan, konsumsi energi akan tak terbatas. Ya, sistem irigasi kan operasinya ini. Kan terus berjalan. Otomatis betul dia tidak terbatas kan? Karena kan menujunya pendekatannya adalah menuju Tahingga. Gitu. Yang bawahnya konsumsi energi sistem irigasi otomatis akhirnya konstan pada angka 500 watt. Nggak mungkin menuju ke suatu bilangan karena dia sudah jelas pangkat pembilangnya lebih tinggi dari pangkat penyebut. Gitu. Jadi untuk soal-soal cerita gini sebenarnya bisa pakai logika yang dikaitkan dengan rumusannya gitu. Tinggal lihat aja limitnya menuju berapa gitu ya. Oke, next lanjut. Nah, ini limit fungsi trigonometri. Kalau kalian berharap cara yang cepat dari limit trigonometri, em, sebenarnya mungkin ya. em, dengan teknik-teknik tertentu ataupun ada rumusan misalkan A pakai A per B dan lain sebagainya. Cuma menurut Ibu cara yang paling efektif itu adalah menggunakan eh, rumusan ya ini yang kalau menuju nol ya. Jadi kalau yang metode pertama kan substitusi langsung. Kita coba dulu deh bahas satu persatu ya. Limit fungsi trigonometri ini terang banget. Substitusi langsung itu contohnya begini, misalkan ada soal. Ini mengandalkan kemampuan kalian dalam trigono. Soalnya misal limitnya menuju, ibu nggak mau yang menuju nol, menuju berapa? Pi ya misalkan. X menuju Pi dari tan X per sin 2X. Kok jangan itu deh. Hmm, misal, nah kayak gini, misal. Nah, kalau kita masukin langsung, dia kan bentuknya jadi 0 per 0 ya. Nah, tapi
Kalian bisa manfaatkan nih cos setengah pi itu cos 90. Sin 2 kali setengah pi berarti sin pi itu 0. 0 per 0 ya. Ya, misalkan ketemu bentuk kayak gini. Nah, kalian tuh tinggal mengandalkan kemampuan di trigonometri. Jadi ini bentukan yang familiar ya. Sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Nah, kayak gini. Jadi cos x-nya sama kita coret. Jadi kita punya sekarang 1/2 sin x. Ini sebenarnya bisa disubstitusi langsung gitu. Cuma hasilnya ternyata ketika disubstitusi 0/0. 2 dikali sin setengah pi. Setengah pi itu 90 derajat berarti 2 kali 1. Hasilnya setengah. Nah, ini kan kalau menjadi 0/0 ya. Saya turunin ke bawah. Yang langsung misalkan kayak gimana? Misalkan kalian dapat soal limit x menuju eh, berapa? Seperempat pi gitu ya. Dari 1 plus tan x per kosekan x plus 2. Kayak gini. Berarti kalau kayak gini nggak ada yang jadi 0/0 kan? Maka tinggal langsung masukin 1 plus tan seperempat pi per kosekan. Ada yang tahu nggak kosekan? Seperempat pi itu 45 derajat. Tan seperempat pi berapa? 1 ya. Sekan. Cos x itu adalah sekan. Sin itu adalah kosekan. Nah, berarti kalau kosekan sin ya. Sin berarti setengah akar 2. Di sini 1 ditambah 1 per 1 dibagi itu kan. Nah, kosekan 45 derajat berarti sin 45. 1 dibagi setengah akar 2. Jadi 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2. Akar 2. Nah, jadi akar 2 ditambah 2. Gitu. Jadi akar 2 min 2. 2 kali akar 2 min 2 per 2 min 4. Jadi jawabannya minus akar 2 plus 2. Ini kalau disubstitusi langsung. Tapi jatuhnya jadi kalian memang berhitung gitu ya dengan trigono. Kalau misalkan kalian masih kesulitan di bagian itu, ya bisa saja sih soal tersebut jarang digunakan sih ya soal yang menuju selain 0 gitu ya. Coba kita lihat bentar. Saya melihat soal simulasinya itu nggak ada yang menuju ke bilangan seperti yang langsung disubstitusi itu, tapi ke sini menggunakan rumus dasar limit trigono. Cuma itu buat pengetahuan aja. Nah, metode yang kedua ini menggunakan rumus-rumus limit trigono. Metode ini digunakan ketika menghasilkan bentuk tak tentu tapi dia terpola sebenarnya. Jadi kalau sin berpasangan atau ketemu temannya gitu ya, bentukannya bisa sin juga, bisa tan ataupun bisa x. Nah, seperti ini gambarannya. Tapi
Ini ada kasus kosinus, ada identitas khusus. Jadi kalau kalian ketemu limit menuju 0, 1 min cos AX per BX kuadrat, itu langsung aja pakai rumus A kuadrat per 2B. Jadi contoh ya. Nah, sebenarnya gini. Kalau ketemu bentuk-bentuk 1 min cos, ya biasanya 1 min cos AX atau cos AX min 1, ini pokoknya ini nanti ingat rumus cos AX adalah 1 min 2 sin kuadrat A per 2X. Terus kalau ada bentuk cos A min cos B, ini ingat rumusnya min 2 sin A per 2X cos A per 2X. Ya, terus kalau ketemu bentuk 1 min cos kuadrat AX, jawabannya adalah sin kuadrat X. Jadi kalau kalian ketemu bentuk tiba-tiba bawahnya gini ya, kuadrat 1 min cos AX, kan harusnya dia berubah dulu ya. Tapi ini kasus khusus. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, misalkan limit X menuju 0, 1 min cos 6X gitu ya, per 3X kuadrat misal. Nah, ini bisa langsung dijawab. Ya, ini adalah A-nya di 6 kuadrat per 2 dikali 3. Jadi 36 per 6. Hasilnya 0. Nah, kita coba pakai cara konsepnya. Nah, konsepnya ketika ketemu bentuk 1 min cos, maka ingat cosnya berubah. Ya, 1 min 2 sin kuadrat. 6 jadi 6 per 2 ya, jadi 3X per 3X kuadrat. Nah, konsepnya adalah dia ada teman atas bawah atau pasangan gitu. Jadi 1 dikurang 1 kan habis, jadi langsung 2 ya. Sin kuadrat kita lepas jadi sin 3X kali sin 3X. Per, di sini 3X, yang ini X. Jadi kita punya 2 kali 1 kali 3, hasilnya 6. Kalian boleh manfaatkan rumus ini. A kuadrat per 2B. Oke, yang lainnya gimana? Yang lainnya ngikutin aja karena ini kasus khusus ya, ada identitas khusus. Tapi kalau yang lainnya ya tinggal dirubah sesuai rumusan ini. Jadi semisal ada soal, contoh ya. Nah, ini yang didapat dari buku detik ya. Jadi di sini nggak ada perubahan apapun. Jadi kalian tinggal lihat. Di sini ada sin, ada X-nya, ada pangkat 2. Ya, pangkat 2 berarti pasangannya akan 2, 3. 6X kuadrat, 6X. Tan kuadrat, tan kuadrat 3X, ini juga 3. Berarti kalau kita bentuk sesuai rumusannya, ini 6X kuadrat berarti 36. X kali X gitu ya, sin 6X. Jadi di bawahnya itu kita pasangkan gitu. Tan kuadrat berarti kita lepas tan 3X. Tan 3X. Yang bawah jadi sin 12X. Kayaknya ini udah lumayan cepet gitu. 36 kali sepertiga kali sepertiga kali 6 per 12. Jawabannya berarti ini udah jelas 36. Ini 2. Jadi jawabannya 2. Ya, yang ini. Kemudian, oh, udah habis. Nah, ini yang mau Ibu tuliskan. Contoh berikutnya ya. Nomor berapa itu? 3 misalkan. Misal limit X menuju 0.
1 min cos kuadrat 4x per sin 2x dikali tan 3x. Jadi kalian tinggal ingat bentuknya aja. Bentuk limit trigono itu selalu terpola. Jadi 1 min cos atau cos min 1, cos AX-nya dirubah. Ya, kalau kalian mau langsung, Bu boleh langsung nggak? Jadi 1 min cos itu ketika ketemu bentuk 1 min cos, berarti nanti jawabannya adalah 2 sin kuadrat A per 2X. Boleh. Jadi nanti tinggal ganti aja dengan ini. Tapi kalau cos AX min 1, berarti tambahin minus 2 sin kuadrat A per 2X. Itu juga boleh. Jadi bagaimana caranya biar kalian bisa menghitung dengan cepat. Intinya gitu. Jadi kalau tadi di soalnya bentuknya adalah 1 min cos kuadrat. Maka jawabannya adalah sin kuadrat AX. Bentuknya cuma 4 kok. Jadi ketika ketemu bentuk 1 min cos kuadrat, 1 min cos kuadrat identitas. Berarti dia akan berubah jadi sin kuadrat 4x per sin 2x dikali tan 3x. Ingat, sin itu pasangannya dengan sin juga bisa, tan juga bisa. Jadi tinggal kalian lepas yang di bagian atas supaya kelihatan bentuk berpasangannya. Ya. Jadi ini jawabannya 4 per 2 dikali 4 per 3. Jawabannya adalah ini 2. 8 per 3. Begitu. Lalu, semisal kalian punya soal limit X menuju 0 dari cos 3X dikurang 1 per tan kuadrat 5X. Misal begitu. Berarti sudah tahu bahwa bentuk cos AX min 1 berarti limit X menuju 0. Kalian langsung rumusnya min 2 sin A per 2. Ini A-nya. Berarti 3 per 2. X per tan kuadrat 5X. Nah, ini tinggal kita cek aja. Kayaknya menurut Ibu cara ini kurang ya dari 1 menit gitu. Nanti kan kalian bisa lebih cepat lagi gitu kalau nggak usah pakai limit gitu ya. 3 per 2 dibagi 5, 3 per 2 dibagi 5. Nah, kalau udah sama kayak gini nih atas bawah, kalian bisa juga langsung aja. Jadi kan ini bentuknya kuadrat ya. Dua-duanya kuadrat. Nah, kalau dua-duanya kuadrat, kalian langsung bisa ambil koefisiennya aja. Jadi 3 per 2 kuadrat dibagi 5 kuadrat gitu. Nah, itu bisa lebih cepat. Jadi, atas bawah sudah bentuknya kuadrat, kelihatan, sehingga nanti tinggal dihitung ya. Kalau masih bingung perhitungannya, angkanya kurang bagus gitu ya. Ini berarti kita hitung min 2 dikali 3 per 10, 3 per 10. Ya, jadi jawabannya ini 1, ini 5. Minus 9 per 50 gitu. Ya. Oke, lalu di soal coba TKA ada bentuk kayak gini. Bentar. Nah, bentuknya itu bentuknya kayak gini. Sin X min P. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama seperti limit kan X menuju 0 itu dari sin AX per BX itu adalah A per B. Nah, kalau X-nya menuju C, maka
variabel X-nya ini berganti jadi X min C per B X min C. Sama dengan A per B juga. Jadi, ini tinggal kalian ingat-ingat bahwa di sini X menuju C, maka X min C yang menuju 0. Jadi, yang ini akan, ini variabelnya gitu. Sehingga kalau ada soal, limit X menuju P sin X min P. Nah, kita tahu bahwa nih variabelnya berarti X min P. Jadi kalau ada yang terbalik, limit X menuju P, ini kan sin X min P. Ini dari soal simulasi TKA ya. Ini kan bentuknya terbalik nih. Kalau terbalik itu berarti ada minus di luarnya. Jadi X min P. Dikali cos 4X. Loh, cos gimana? Cos nggak punya pasangan dong. Cos itu kalau di limitnya menuju 0 atau menuju C seperti ini, dia tidak perlu diubah apapun. Karena cos itu akan aman. Cos dari cos P itu adalah min 1 ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Ini minusnya nanti ke depan ke sini. Jadi kalau kita tuliskan limit X menuju P sin X min P per min 3 X min P. Prinsipnya sebenarnya bukan dicoret ya. Kalau mau dicoret, ini keseluruhan gini. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau sudutnya aja nggak boleh. Ini adalah 1 gitu ya. Ini berarti 1 kan. 1 per min 3. Tapi ini jangan dihilangkan. Ini di sini, cos 4X. Di sini dia baru masuk cos 4 kali Pi. Si ini boleh masuk ke cos. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi bentuknya 1 min cos atau cos min 1. Kalau ini cosnya adalah berupa perkalian. Cos 4 Pi, berapa sih cos 4 Pi? Cos 4 Pi. 4 Pi itu berarti 180, betul, 180 dikali 4. 720 ya. Cos 720. 720. Ya, kita udah belajar trigono kan? Ada berapa kali putar? 2 ya, 2 kali 360. Berarti di sini 0 ya. Ya kan? 2 pi dikali 2. Iya, 0. Cos 0 itu 1. Berarti min 3 dikali 1. Jawabannya min sepertiga. Gitu. Ya, intinya pokoknya kalau ketemu bentuk X min C, maka variabelnya si X min C itu sendiri. Dengan rumusannya semuanya sama. Mau sin, mau tan, pokoknya tetap A per B. Sampai sini ada yang pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanya? Silakan. Ya, Ibu minum dulu ya. Ya, silakan ada yang mau ditanya? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, oke. Ya, Ibu mungkin yang Ibu tahu tentang limit, kalau kalian berharap cari cepatnya untuk trigonometri dan sebagainya, justru Ibu khawatir nanti eh, malah sibuk mengingat-ingat gitu ya, karena menurut Ibu kalau yang trigonometri pasang-pasangan itu dia tuh sudah terpola. Polanya itu kalau tidak 1 min cos, cos min 1, cos min cos, ataupun 1 min cos kuadrat. Nah itu kayaknya lebih cepat diingat gitu dibandingkan yang mungkin ada A per B ataupun yang lainnya. Tidak seperti aljabar gitu yang tadi kita lakukan. Ya, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Eh, Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas kehadirannya sudah datang. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kelas, boleh juga di grup, nanti Ibu buka grupnya. Kemudian video yang sebelum-sebelumnya masih proses edit karena
waktunya belum ada. Jadi mohon maaf ya kalau ada salah kata ataupun kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Ya, ya, Waalaikumsalam selamat beristirahat. Oke, wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. sama-sama. Iya.